Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudara dalam Tuhan, di luar sana banyak orang-orang yang selalu sibuk dengan kekristenan. Ada yang selalu sibuk menghina Kristen, ada yang selalu sibuk dengan salib, ya, selalu berkata bahwa di atas salib ada jin kafir. Ada orang yang sibuk yang memutarbalikkan kebenaran Alkitab. Ada yang sibuk berkata bahwa Yesus bukan Tuhan dan mencopot-copot ayat Alkitab dan segala macam yang terjadi pada kekristenan itu sendiri. Dan saudara dalam Tuhan, ya, saya mau katakan bahwa ketika orang ini menonton video berikut, ya, orang-orang yang selama ini sibuk dengan kekristenan, saudara, saya percaya mereka pasti bertobat. Nah, saudara dalam Tuhan, video apa dan seperti apa isi dalam videonya, ya, silahkan tonton video ini sampai habis dan saudara pasti menemukan hal-hal yang dahsyat yang membuat para penghina salib bertobat pastinya. Di atas pundak kita keselamatan Republik Indonesia. Siap? Berdasarkan Pancasila. Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia negara yang rakyatnya beragama. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Kristen Katolik, bukan negara Hindu Buddha, bukan negara Konghucu, bukan negara Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun Subut, Kapitayan Kaharingan, Sunda Wiwitan Karuhunan. Bukan. Indonesia negara nasional, negara kebangsaan, bukan negara agama, tapi rakyatnya, warganya harus beragama. Masih ada orang yang belum paham hal ini, masih suka mempertentangkan antara Pancasila dan agama. Itu suruh ngaji lagi ya, itu belum selesai ngajinya. Pancasila bukan agama. Pancasila tidak mengganti agama. Pancasila tidak kita dudukkan sebagai agama. Tidak. Sedekah zakatnya kurang ikhlas. Tidak. Silakan. Sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, tambah duha, qiyamul lail, hajat, istikharah, tawabin. Kita gue sholat kabeh waktu. Dan tetap berpancasila. Hasyim Asy'ari pendiri NU sudah menegaskan hubbul waton minal. Apa artinya? Bukan, salah. Artinya bukan sekedar cinta tanah air. Nasionalisme bagian dari iman. Saudara nasionalis harus beriman, saudara beriman harus nasionalis. Maka nasionalisme Ki Hasyim Asy'ari sadirun minal qalbil mu'min, muncul dari hati yang beriman. Bukan nasionalisme Michel Aflaq, pendiri partai Ba'ath Sosialis. Bukan nasionalisme Ernest Renan yang menulis buku, orang Prancis yang menulis buku What is a Nation tahun 1895. Bukunya itu diterbitkan, konsep nasionalisme. Bukan. Nasionalisme Habib Hasyim Asy'ari, nasionalisme religius nasionalis. Mari kita tunjukkan bangsa Indonesia unggul dalam memanage keberagaman. Jangan seperti negara-negara Timur Tengah yang gagal bermasyarakat, gagal bernegara, gagal membangun hidup bersama. Mudah perang, mudah membunuh, mudah misu-misu apa? Misu-misu apa? Mencaci maki. Kita tidak. Indonesia tidak. Indonesia bangsa yang bermartabat, berbudaya, bisa hidup bersama dengan beragam 714 suku dengan berbagai bahasa yang beda-beda. Kita tetap bersaudara, rukun, aman dan damai. Nah, sekarang kalau ada gimana? Kalau di Indonesia ada orang yang bikin ribut, bikin kacau gimana? Al-Quran menjawab. Yang menjawab Al-Quran Panglima, bukan saya yang jawab. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Ayat berapa? Surat apa? Golek ono dhewe. Kayak nakon banget saya tunjukkan surat apa, ayat berapa. Apa artinya itu? Wal murjifuna fil madinah. Ini Allah berbicara dengan Nabi Muhammad. Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, yang bikin rusuh di Madinah, usir Muhammad.
la yujawirunaka fiha, jangan biarkan mereka hidup bersama kamu di kota Madinah. Maka kalau ada kelompok yang bikin rusuh, bikin gaduh, masuk mententangkan Pancasila di Indonesia, apa? Berani? Berani di sini apa di sana beraninya? Konang kene wani nang kono rawani alas. Berani di sini apa di sana? Berani sekarang apa sampai besok? Wal murjifuna fil madinati lanugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang bikin rusuh, bikin gaduh, bikin pecah belah, ujaran kebencian, adu domba, fitnah lewat WhatsApp, lewat Twitter, lewat apa lagi? Facebook, usir Muhammad. Kira gitu, kira artinya gitu. Waktu itu belum ada iPhone, belum ada. Tapi waktu itu sudah banyak orang yang bikin pecah belah kota Madinah. Quran tegas, usir Muhammad. Jangan biarkan hidup bersama kamu di kota Madinah. Siap? Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Dan dari video ini kita bisa melihat dan belajar apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia tercinta ini. Saudara dalam Tuhan, Bapak di video tadi menjelaskan bahwa kita hidup di dunia ini ya bukan atas dasar agama Kristen, bukan atas dasar agama Islam, bukan atas dasar agama Hindu dan berbagai agama yang boleh ada di Indonesia ini, tetapi kita hidup di atas Pancasila, kita hidup di atas kebinekaan. Jadi penting sekali bagi kita menjaga dan menjunjung tinggi yang namanya toleransi, menjunjung tinggi yang namanya saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga kerukunan antara umat beragama. Karena kenapa? Karena di Indonesia ini ya kita tahu bersama bahwa kita ya hidup di dalam keberagaman agama. Jadi hal yang terpenting adalah bagaimana kita hidup di dalam toleransi, yang menghargai sesama kita, ya menghargai ya yang berbeda agama, yang berbeda budaya, yang berbeda suku dengan kita, menghormati mereka. Jadi dari situlah tercipta yang namanya kedamaian dan kerukunan. Jadi saudara dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mencintai dan menjunjung tinggi yang namanya toleransi, yang namanya saling menghargai antara sesama, sehingga di Indonesia ini terkhusus senantiasa tercipta yang namanya kedamaian dan kerukunan. Saudara, dari awal tadi saya katakan bahwa kekristenan sendiri mengalami berbagai-bagai intimidasi dari luar sana. Ya, ada orang-orang yang hari-hari kerjanya sibuk dengan kekristenan, sibuk melakukan tuduhan kekristenan, sibuk memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, ya, dan segala macam yang mereka lakukan. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak menghargai yang namanya toleransi. Mereka tidak peduli dengan yang namanya toleransi. Jadi akibatnya sangat tidak baik saudara dalam Tuhan. Jadi mari kita jadikan itu contoh bagi kita untuk kita tidak melakukan hal yang sama. Sekali lagi melalui video ini, mari kita menjadi orang-orang yang toleran. Mari kita menjadi orang-orang yang menghargai sesama kita. Mari kita menjadi orang-orang yang menghargai yang berbeda suku, yang berbeda budaya, yang berbeda agama dengan kita. Sehingga apa? Di Indonesia ini senantiasa tercipta yang namanya kedamaian dan kerukunan. Dan saudara dalam Tuhan, kita berdoa terus supaya di Indonesia ini terkhusus senantiasa tercipta yang namanya kedamaian dan kerukunan. Saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video yang singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.